Jemaah ulil albab yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan dibawakan oleh Dr. Nahwa Arhaisi, MS Med Spesialis Anak. Waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali. Yang dimuliakan Allah dan kami banggakan Ustadz Kiai Haji Wafiyuddin Sakam serta Ibu, yang dimuliakan Allah serta kami hormati para sesepuh, para guru besar dan Brigadir Jenderal Polisi Bambang Purwoko beserta Ibu, dan hadirin undangan jamaah pengajian ulil albab yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang maha pengasih dan maha penyayang, pemilik serta penguasa kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Salawat dan salam senantiasa dicurahkan pada beliau, hamba kekasih Allah, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Kiai Haji Wafiyuddin beserta Ibu atas kesediaannya bergabung bersama kami untuk berbagi ilmu. Sugeng rawuh di kota Semarang, khususnya di pengajian ulil albab, yang alhamdulillah sudah berusia 8 tahun dan jamaahnya terdiri dari segala umur, dari cucu-cucu sampai kakek nenek. Maka mohon maaf kalau crowded sekali, banyak anak berlari-lari. Kami mohon doa pada Bapak Ustadz serta Bapak Ibu hadirin semua. Semoga Allah meridhai dan memudahkan segala urusan kami dan kegiatan-kegiatan ulil albab akan bisa dilanjutkan oleh keturunan-keturunan kami. Terima kasih kami ucapkan kepada segenap tamu undangan dan jamaah ulil albab yang hadir pada hari ini, yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Dari Jakarta, Bandung, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Semarang dan seputarnya, Kudus, Pati, Wonosobo, Purwodadi, ini dari Sabang sampai Merauke. Rasa syukur dan haru bergelut dalam hati kami keluarga besar Abu Suud, karena pada bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah untuk berhalal bihalal dan saling memaafkan. Ramadan baru saja berlalu, namun rasa rindu sudah kembali mengusik hati kita. Masihkah kita bisa menikmati indahnya Ramadan di tahun depan? Wallahu a'lam. Setiap tahun kita hanya mampu bermohon untuk ditambah umur dan kesempatan. Ramadan merupakan pusdiklat Allah sebagai pembangun ketakwaan orang yang beriman. Merupakan kawah candra di muka agar sesudah Ramadan kita memiliki peningkatan dalam amal ibadah serta kecintaan kita pada Allah dan Rasulullah. Kegiatan ini kami selenggarakan sebagai tahadus binikmah dan syiar kami. Kedua hal tersebut sangatlah penting bagi setiap hamba Allah. Tahadus binikmah merupakan sebuah ungkapan rasa syukur dan agar bisa dijadikan contoh. Syukur tidak hanya untuk kenikmatan materi saja, tetapi kesungguhan beribadah dan taufik untuk menjalankan amal soleh. Syiar merupakan upaya untuk menyampaikan dan memperkenalkan berbagai hal dalam Islam, baik melalui tauladan, tausiah, dakwah, kesenian, atau semacam gabungannya. Syiar merupakan manifestasi bentuk rasa takwa seperti dikatakan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 32 yang artinya, demikianlah perintah Allah, barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Kami berharap dengan diselenggarakannya acara ini, seluruh
Yang hadir akan lebih bisa mengenal indahnya Islam dan lebih mengenal serta lebih mesra hubungan kita dengan pencipta kita. Ustadz sedang ke belakang ya. Ya, perlu Ibu ketahui bahwa yang hadir di sini banyak saudara-saudara kita dari non-muslim juga. Ya, alhamdulillah bisa berkolaborasi dengan baik karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, acara ini dapat terselenggara berkat kerjasama dan kerja keras keluarga besar Abu Suud, dan tentunya kami tidak akan bisa bekerja sendiri. Terima kasih kami ucapkan pada seluruh panitia serta para pendukung acara pada hari ini, grup Keroncong, Ulil Albab Skit, Ulil Albab Junior, Khairunisa Voice, Khairul Rijal, kemudian Lumintu, event organizer, dan para vendor. Selanjutnya kami mohon dimaafkan setulusnya apabila dalam penyelenggaraan ini masih banyak terdapat kekurangan atau ketidaknyamanan atau ada tutur kata sikap kami yang kurang berkenan. Atas nama keluarga besar Abu Suud mohon dimaafkan setulus-tulusnya atas segala salah dan hilaf kami. Harapan kami setiap acara yang kami tampilkan akan mampu memberikan energi dan semangat baru serta kebahagiaan dan kedamaian di hati Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak ada lagi sakit hati, dendam, salah paham, amarah ataupun kebencian di antara kita, sehingga wajah kita akan memancarkan ketenangan, kedamaian, kepuasan, syukur serta kebahagiaan. Akhirnya kami ucapkan selamat mengikuti acara demi acara. Kami harapkan Bapak Ibu dapat mengikuti sampai akhir acara. Semoga banyak nilai-nilai hikmah serta ilmu yang dapat kita petik. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, tak lupa pula menyambung acara untuk kesempatan siang hari ini akan kita sambut penampilan dari Khairul Rijal yang akan membawakan lagu Abatasa. Abatasa akan dinyanyikan oleh Khairul Rijal, merupakan gabungan dari bapak-bapak dengan berbagai profesi dan latar belakang. Di luar daripada kehidupan sehari-hari mereka akan berekspresi semaksimal mungkin untuk menyampaikan hiburan bagi kita semuanya. Tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan yang meriah. Masuk surga yo bilang amin. Kita harus jadi orang mukmin, karena yang ngajarin Islam itu hakul yakin. Alifat sajim Allah Tuhan kita semua. Modal dan rozal sin dari yang kaya sampai yang miskin. Alifat sajim mari kita tingkatkan takwa. Qadar
dari yang kaya sampai yang miskin. Alif batas Jimha, Allah Tuhan kita semua. Roda roda sin sin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif batas Jimha, mari kita tingkatkan takwa. Roda roda sin sin, masuk surga yo bilang amin. Amin, 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 amin. Tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari Khairu Rijal yang telah membawakan lagu Abatasa. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sebulan penuh kita telah melaksanakan ibadah Syam Ramadan, medan pengembelingan untuk mensucikan diri dan memperbarui semangat kita dalam mengarungi kehidupan. Rangkaian ibadah Syam, tarawih, zikir, iktikaf maupun zakat telah kita tunaikan. Namun, apakah amalan tersebut mampu meningkatkan derajat kita untuk menjadi seorang yang bertakwa, ataukah sekedar rasa lelah, capek, lapar, dan dahaga saja yang kita dapatkan? Oleh karena itu, untuk mengurai hikmah Ramadan sebagai wahana untuk meningkatkan predikat kita sebagai insan yang bertakwa, maka akan kita ikuti bersama tausiah dan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Wahyudin Sakam SMBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa pembukaan dulu, ikuti sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim, al-hadi ila siratim mustaqim, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maftah lana bifutuhil arifin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah untuk kami segala hal yang telah Kau bukakan bagi hamba-hambamu yang penuh dengan kearifan. Mereka para nabimu, para rasulmu, para ulama, para aulia. Allah maftah lana bifutuhil arifin. Allah maftah lana bifutuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Profesor Abu Suud yang kami muliakan beserta seluruh keluarga besar, hadirin, hadirat yang kami cintai semua. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Kalau jawabnya cuma alhamdulillah, baik, itu jawaban orang yang rezekinya pas-pasan. Padahal Allah sudah berikan kita rezeki banyak. Diberikan nikmat kehidupan, hidup. Yang hadir masih hidup semua ini. Ada pocong hadir di belakang? Ada ya. Diberikan nikmat kesehatan, sehat kita. Diberikan nikmat kecerdasan. Diberikan nikmat keluarga, sanak famili yang saling menyenangkan. Diberikan nikmat sahabat, kawan yang saling mengingatkan. Diberikan nikmat pekerjaan yang membanggakan, penghasilan yang mencukupkan, dan yang paling penting nikmat hidayah iman, masih punya keyakinan semuanya. Jadi banyak nikmatnya, karena itu jawabnya jangan cuma alhamdulillah baik ya. Jawab dengan penuh syukur. Bagaimana jawaban penuh syukur? Pak, Bu, kalau saya tanya apa kabar hari ini? Jawab dengan penuh syukur. Alhamdulillah, dahsyat, luar biasa, Allahu Akbar. Itu jawaban orang yang bersyukur. Ya, coba kita coba. Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, luar biasa, Allahu Akbar. Itu jawaban orang bersyukur. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Itu jawaban orang rezeki pas-pasan itu. Ya.
Ya, sekali saja. Saya ingin suara yang membahana, suara yang menggelegar. Alhamdulillah, dahsyat, luar biasa, Allahu Akbar. Bapak Ibu, apa kabar semua hari ini? Terima kasih. Ini suasana halal bihalal, suasana gembira, jangan terlalu serius. Berdiri dulu semuanya, mohon berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu semuanya. Tangan kanannya. Tepuk-tepuk pundak orang di sebelahnya, bahu orang di sebelahnya. Ayo sama-sama. Sahabatku, apa kabar hari ini? Jawab, alhamdulillah, dahsyat, luar biasa, Allahu Akbar. Ulangi, sahabatku, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, luar biasa, Allahu Akbar. Jangan duduk dulu. Kita mau ngaji, saya mau tes. Bisa konsentrasi enggak nih? Bisa fokus tidak untuk dengar pengajian? Saya mau tes, ya. Ikuti semua perintah yang keluar dari mulut saya. Perhatikan suara perintah dari mulut saya. Ikuti perintah dari mulut. Angkat tangan kanan. Latihan konsentrasi. Pertemukan ujung jempol dengan ujung telunjuk. Ujung jempol, ujung telunjuk pertemukan. Latihan fokus. Perhatikan suara perintah dari mulut saya. Putar tangan kanannya. Putar yang cepat. Putar yang cepat. Tempelkan di dagu. Mana dagunya? Dagu mana dagu? Saya sudah bilang ini latihan konsentrasi. Perhatikan perintah suara mulut saya. Ya, putar yang cepat, tempelkan di dagu. Mana dagu? Ya, oke, baik. Nah, sekarang sudah fokus. Hati-hati yang besok tumbuh jenggot di sini. Ya. Baik, terima kasih. Ya, sudah latihan konsentrasi. Baik. Bapak Ibu, kalau ditanya, tunjukkan padaku yang mana dirimu? Mana dirimu? Orang sering berkata, inilah diriku. Bukan, itu dada. Mana dirimu? Ya seluruh badan inilah. Oh, jadi dirimu tubuh ini, badan. Ya. Sejak kapan kamu jadi orang? Sejak lahir. Apanya yang lahir? Ya badannya ini. Nah, bukan. Kalau cuma badan saja, apa bedanya manusia dengan binatang? Sesungguhnya, ketika Allah mencipta manusia, yang pertama dicipta bukan badan, tetapi ruhnya dulu. Ruh atau jiwa. Waktu itu ibu kita, bapak kita belum kawin. Ibu kita belum hamil, belum terbentuk janin. Ya, belum ada badan. Tetapi Allah sudah cipta kita sebagai makhluk ruh. Di sisi Allah, di alam lahut, Allah cipta ruh. Kita semua makhluk rohania. Lalu Allah ciptakan langit dan bumi. Setelah dicipta langit dan bumi, Allah berkata, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di bumi ini ada khalifah, ada wakilku. Siapa yang disiapkan menjadi wakil Tuhan? Manusia. Manusia yang mana? Itu manusia baru berupa ruh. Tidak apa-apa. Manusia rohaniah itu diturunkan ke bumi. Kita saat ini adalah makhluk-makhluk spiritual, makhluk rohaniah yang sedang dihadirkan di muka bumi dan dimasukkan ke dalam badan. Jadi diri kita yang hakiki, diri yang berwujud ruh, hadir di bumi, dimasukkan ke dalam badan. Kenapa harus ada badan? Karena hadirnya kita di muka bumi sebagai wakil Tuhan. Dunia Kristen menyebutnya sebagai anak-anak Tuhan. Islam menyebutnya sebagai wakil Tuhan. Hadir di muka bumi dengan tugas memelihara kehidupan di bumi. Peliharalah alam.
jangan terjadi kerusakan, jangan terjadi banjir, jangan terjadi longsor, jangan terjadi kezaliman, jangan terjadi penganiayaan. Kamu hadir di muka bumi dengan tugas memelihara alam. Tapi bayangkan kalau kita dihadirkan ke muka bumi berupa ruh saja. Ruh saja rame-rame turun ke muka bumi. Bagaimana ruh bekerja di muka bumi? Bagaimana ruh menggali tanah, membuat bendungan, membuat saluran air untuk mencegah banjir? Kalau cuma ruh, sulit bekerja. Itu sebabnya sebelum kita yang rohaniah diturunkan, maka dari tanah bumi sudah Allah cipta lebih dulu. Dari tanah bumi ini Allah cipta tubuh yang Quran menyebutnya bashar. Quran menyebutnya bashar. Tubuh kita ini disebut bashar. Ini pengajian ulil albab ya? Sudah bisa baca Quran semua kan? Kalau sudah, coba kita baca ayatnya. Ayo yang atas baca. Sama-sama. Inni khaliqum basharam min tin. Sesungguhnya akulah pencipta bashar dari tanah. Mana bashar? Ini, badan kita disebut bashar. Ayat berikutnya yang bawah. Fa idza sawaituhu, apabila itu bashar sudah kusempurnakan, wa nafakhtu fihi, lalu kutiupkan ke dalamnya min ruhi, sebagian dari ruhku. Kalau basharnya sudah sempurna, basharnya tubuhnya sudah sempurna, kutiupkan ke dalamnya sebagian dari ruhku. Ruh milik Allah dihadirkan dari sisi Allah, ditiupkan masuk ke dalam bashar. Inilah diri kita yang hakiki, diri kita yang sebenarnya, diri yang dicipta membawa misi dan tujuan hidup. Inilah diri kita yang mengemban tugas dan tanggung jawab. Sesungguhnya hakikat diri kita, ruh, sekarang sedang hadir di dalam bashar. Nanti basharnya makin lama makin tua, lemah, sakit-sakitan, lalu bashar mati. Bashar mati, apakah ruh mati? Tidak, ruh tidak mati. Al-Quran membedakan antara mati dan wafat. Kalau bashar mati, tetapi ruh dicabut, dikeluarkan dari bashar, itu namanya wafat. Surat Az-Zumar ayat 42, surat Al-An'am ayat 60-61 membedakan antara mati dan wafat. Disebut mati ketika bashar, badan, tidak punya lagi kemampuan untuk hidup, bashar mati. Tapi setelah bashar mati, diri kita yang ruh dikeluarkan, itu namanya wafat. Diri kita wafat, dibawa kembali menghadap pemiliknya, Allah yang Maha Kuasa. Inna lillah wa inna ilaihi. Saya tanya dulu, Bapak Ibu mau mati enggak? Masih banyak yang ragu. Bapak Ibu mau masuk surga enggak? Bagaimana mungkin masuk surga kalau enggak mati dulu? Ya. Kenapa harus takut mati? Banyak orang takut mati karena menganggap dirinya cuma tubuh ini, cuma bashar, cuma badan. Dia takut mati karena menganggap dirinya cuma badan. Bukan, diri kita yang hakiki, ruh. Biarkan saja basharnya mati. Bashar mati, semua bashar pasti mati. Begitu bashar mati, ruh dikeluarkan, itu namanya wafat dan melanjutkan kehidupan di alam sana. Saya mau berdoa. Yang merasa setuju, aminkan. Ya Allah, sebagaimana telah Kau kumpulkan kami di tempat ini, kumpulkan pula arwah kami di dalam surga-Mu nanti. Ya Allah, sebagaimana telah Kau pertemukan kami di tempat ini, pertemukan pula kami, arwah kami nanti di dalam surga-Mu. Amin. Mau tetap sama-sama kumpul dunia akhirat? Ya, karena itu tidak usah takut mati.
Karena yang mati itu cuma basar, badan, ruh tidak mati. Kalau basar sih, ya apalah. Yang namanya badan, makin lama makin tua, lemah, sakit-sakitan, terus mati. Terutama setelah pada pensiun. Itu. Ya. Maka jangan heran banyak teman-teman kita, tetangga, tak lama setelah pensiun, terus mati. Itu sebabnya orang-orang yang mau pensiun, menjelang pensiun oleh tempat kerjanya, disiapkan program MPP. Mati pelan-pelan. Tidak apa-apa mati, yang mati basar, badannya, jiwa kita, roh kita tidak mati. Kita melanjutkan kehidupan di sisi Allah. Mudah-mudahan tetap berkumpul kita bersama orang-orang yang kita cintai nanti. Amin. Itu pengajian pertama. Jadi, wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin, demi nafs, demi diri manusia. Diri yang mana? Diri yang berwujud roh atau jiwa. Wa nafsin, demi diri manusia. Wa ma sawwaha, dan segala hal yang menyempurnakannya. Oh, jadi diri yang berupa roh ini belum sempurna? Belum. Kapan menjadi sempurna? Setelah disiapkan badan, bashar, kemudian diri kita yang rohaniah dihadirkan masuk ke dalam bashar, sempurnalah kita. Kalau belum disatukan, belum sempurna. Karena itu saya tanya, bapak-bapak mau enggak punya istri rohnya saja, tidak ada basharnya? Mau enggak? Tidak mau ya. Ibu-ibu mau punya suami yang sempurna, ada badan, bashar, ada rohnya. Mau enggak ibu-ibu punya suami yang rohnya sudah tidak ada, cuma basharnya saja? Tidak mau, karena bashar itu wadah, cangkang. Diri kita yang sebenarnya, roh, dihadirkan masuk ke dalam bashar, menyatu sempurna. Nah, sekarang ini pelajaran nomor 2. Pusatnya roh, intinya roh adalah kolbu. Pusatnya roh, intinya roh adalah kolbu. Tetapi orang di Indonesia sering keliru memahami makna kolbu. Hati-hati. Di dalam bahasa Arab, di dalam Quran, kolbu itu ada 2 macam. Yang pertama adalah kolbu jismani. Ini hadisnya sudah populer. Wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad, di dalam badan ada segumpal daging. Kalau gumpalan daging itu baik, seluruh badan akan baik. Kalau gumpalan daging itu rusak, seluruh badan akan rusak. Ala wahyal kolbu. Gumpalan daging itu disebut kolbu. Saya mau tanya di sini. Kolbu yang berupa gumpalan daging, yang kalau dia baik, seluruh tubuh jadi baik. Itu kolbu yang berupa gumpalan daging. Di Indonesia, orang mengartikannya apa? Banyak orang menyebut hati. Justru itu yang keliru. Mana hati? Di sini banyak dokter. Nih hati. Tuh hati. Hati itu di sebelah kanan. Tugasnya menyaring darah dari jantung. Darah disaring, virus, kuman, ya, racun, zat partikel bebas disaring. Itu hati, liver, bahasa Arabnya adalah kibdun, bukan kolbun. Jadi yang selama ini menerjemahkan kolbu adalah hati, keliru. Karena hati bahasa Arabnya adalah kibdun. Jadi apa dong kalau gitu kolbu dalam bahasa Arab? Kolbu dalam bahasa Arab, organ tubuh yang tugasnya mengisap dan memompa darah. Kolbu itu jantung. Secara fisik, secara jismani. Saya sering, sekolah saya dulu, ya, salah satu universitas di Arab. Saya sering ke sana, lihat anak-anak sekolah. Saya pinjam buku pelajarannya. Mana pelajaran biologi? Lihat bukunya. Ada buku pelajaran biologi, saya foto. Inilah gambar kolbu. Jadi kolbu dalam bahasa Arab secara fisik jantung, bukan hati. Ya. Kalau hati, nah ini bahasa Arabnya kibdun. Ya, ada orang
Mungkin kecelakaan, kena tusuk, tembus ke jantungnya, ke kolbunya. Oleh dokter dibelek sini, set, dibengkek, dikuakkan. Mana kolbunya? Nih kita lihat sama-sama. Ini kolbunya. Diperiksa. Pembuluh darah sudah dipotong. Supaya di darahnya tidak keluar, dimasuk dalam pipa. Nah, ini pembuluh darah dipotong. Ditarik keluar. Blek. Persis seperti montir lagi bongkar mesin, cabut karburator. Ya. Lalu diperiksa, ini kolbu. Kolbu itu jantung, bukan hati. Diperiksa. Mana yang robek? Mana yang bocor? Ini bekas potongan. Nah, nanti di sini kelihatan nih. Ada yang robek hitam. Bocor dia. Sebentar kalau ditarik kelihatan. Nah, ini nih. Itu yang robek, bocor. Bocor. Terus diapain kalau jantungnya bocor? Ditisik, dijahit. Kalau sudah, dimasukkan lagi ke rongga dada. Disambungkan lagi pipa-pipanya, pembuluh darahnya. Lalu dikasih sentakan strum. Blok, dok, 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 dok. Berfungsi lagi. Hebat Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Lagi, angkat tangan kanannya. Tempelkan di tengah dada. Agak miring ke kiri dikit. Coba rasakan. Kolbunya, jantungnya masih berdetak tidak? Masih? Yakin? Coba periksa yang betul. Terasa enggak detaknya? Enggak mungkin Bapak di kanan, jantung di kiri. Ke kiri sedikit. Baik. Pejamkan mata, rasakan detak jantungnya. Mari ikuti ucapan saya. Yang jantungnya masih berfungsi, kolbunya berfungsi. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih. Engkau masih memelihara jantung ini. Engkau masih mengurus kolbu ini. Di saat kami lengah, tidak peduli, Engkau tetap peduli merawat kolbu kami. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Alhamdulillah. Tapi betul, semuanya berdetak. Kalau ada yang enggak berdetak, hati-hati. Berarti dia zombie itu. Ya. Inilah kolbu secara fisik. Tapi ada jenis kolbu kedua. Kolbu secara fisik jantung. Tetapi ada kolbu secara roh. Roh kita, jiwa kita, roh kita, jiwa kita, pusatnya, intinya juga disebut kolbu. Dan ini dijelaskan dalam hadis. Sesungguhnya orang-orang beriman itu, kalau dia berbuat dosa, akan terbentuk bercak-bercak hitam di dalam kolbunya. Sekali berdusta, bercak hitam. Sekali cemburu dan marah, bercak hitam. Sekali benci dan dendam, bercak hitam. Sekali dia berpikiran untuk jahat, bercak hitam. Semakin banyak dosanya, makin banyak bercak hitam di dalam kolbu, seluruh kolbunya menghitam. Saya tanya pada kawan dokter bedah jantung, Dok, apakah dokter pernah membelah dada seseorang, mengoperasi jantungnya, kolbunya, dan ternyata orang itu orang jahat, pembunuh, perampok? Pernah. Apa warna jantungnya, kolbunya? Hitamkah? Dia bilang, sejak saya belajar kedokteran tingkat 1, saya tidak pernah lihat jantung warnanya hitam. Loh, hadis Nabi bilang, orang jahat kolbunya hitam. Yang menghitam karena jahat bukan kolbu secara fisik. Bukan kolbu secara badaniah. Bukan kolbu jantung yang hitam karena kejahatan. Yang hitam karena berbuat jahat adalah kolbu yang rohani. Pusatnya roh. Jadi kolbu dalam bahasa Arab ada dua. Secara badan, secara fisik, kolbu itu jantung. Secara roh, secara jiwa, kolbu adalah pusatnya roh. Dan bahasa Indonesianya adalah
hati nurani. Hati nurani cuma dianggap terlalu panjang, orang suka menyingkat jadi hati saja. Padahal kalau hati, ya liver di sebelah kanan. Karena itu mulai sekarang nggak usah disingkat-singkat. Kalau sebut bahasa Indonesianya lengkap, hati nurani, nggak usah disingkat. Apalagi disingkat jadi Hanura lagi. Ya. Nah, udah kalah melulu dalam pemilu. Itu ya. Hati nurani, hati nurani. Pusatnya roh, pusatnya jiwa. Di dalam hati nurani ada kejujuran. Di dalam hati nurani ada kesetiaan. Di dalam hati nurani ada keberanian. Di dalam hati nurani ada iman. Di dalam hati nurani ada cinta kasih, ada perasaan, ada komitmen, ada semangat. Saya mau tanya dulu. Ngomong-ngomong di sini ada orang Jawa enggak? Di Semarang kok nanya orang Jawa ya? Baik. Kalau memang di sini banyak orang Jawa, saya mau tanya. Pusatnya roh, pusatnya jiwa yang disebut kolbu. Yang di dalamnya ada iman, ada cinta kasih, ada kejujuran. Itu kolbu, bahasa Jawanya apa? Apa bahasa Jawanya? Kalau ada orang Sunda boleh juga. Pusatnya roh, pusatnya jiwa, bahasa Sundanya apa? Bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawanya manah. Ing dalem manah kulo. Bos, gimana nih bos? Itu pejabat di sana minta uang. Kalau tidak kita berikan uang, kita nggak dapat proyek. Jangan. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang memberi suap, yang meminta suap, sama-sama masuk neraka. Tapi kalau kita nggak kasih uang, kita nggak dapat proyek. Dan ini sudah bulan Ramadan, sebentar lagi Lebaran. Bagaimana kita bayar THR karyawan? Sudahlah, cari yang halal saja. Minta sama Allah. Tapi besok sudah Lebaran, gimana ini bayar THR? Iya juga ya, gimana ya? Kasih kesempatan saya berpikir. Satu malam berpikir, jadi gimana bos? Kasih aja uang. Tidak. Ing dalem manah kulo. Nah, kalau sudah melibatkan manah, di situ ada pertimbangan akal pikiran, moralitas, iman. Ing dalem manah kulo. Tidak, ini tetap tidak boleh. Jadi nggak boleh? Tidak boleh. Anak buah pusing, sebentar lagi Lebaran nggak dapat THR. Tapi bosnya langsung gelar sajadah, salat duha. Ya Allah, kalaulah rezeki kami masih ada di langit, segera turunkan. Kalaulah rezeki kami masih ada di dalam bumi, segera munculkan. Kalaulah rezeki kami masih jauh, segera dekatkan. Kalaulah rezeki kami masih sulit datang, segera permudah. Itu doa salat duha. Maka siapa-siapa yang susah hidupnya, ingin dapat rezeki yang baik, salat duha. Dan doanya doa khusus salat duha. Pelajari, banyak di buku. Ya, itu seperti tadi ringkasnya. Ya Allah, kalaulah rezekiku masih ada di langit, turunkan. Dan seterusnya. Selesai salat duha, ditelepon. Kamu lagi sibuk apa? Ya, lagi nungguin kerjaan. Ini ada proyek nih, di bawah 100 juta. Boleh penunjukan langsung. Nggak pakai tender, tapi nggak pakai suap. Tidak. Datang juga rezeki yang halal. Jadi kolbu itu adalah hati nurani. Bahasa Jawanya manah. Manah. Bahasa Sundanya manah. Orang Batak, ada orang Batak di sini? Bahasa Bataknya roha, roha. Orang Cina, ada Cina? Tapi Cina Bangka Belitung. Bahasanya bukan bahasa Mandarin, itu bahasanya kek. Ya, seperti Ahok di Jakarta. Dan dalam bahasa kek, dia menyebutnya yongsim. Yongsim, hati nurani. Orang Dayak menyebutnya otin ausop. Oke. Nah, sampai di sini saya mau belok dulu sedikit. Apa nama pengajian kita? Apa arti ulil albab? Nah, ini. Asal katanya lub.
Lubbun. Lub artinya inti. Jamaknya albab. Kalau diberikan tambahan alif lam ma'rifah, albab menjadi al-albab. Uli itu artinya yang memiliki. Ulil albab, mereka yang memiliki inti. Yang memiliki core, kernel. Dan yang dimaksud inti di sini adalah kolbu. Yang dimaksud inti adalah hati nurani. Yang dimaksud inti manah. Ya, manah. Tadi ayatnya sudah dibacakan. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar. Dan silih bergantinya malam dengan siang. La ayatin. Semua peristiwa-peristiwa alam itu merupakan ayat, tanda-tanda kehebatan Dia, kekuasaan Dia, liulil albab, bagi mereka yang memiliki al-albab, yang memiliki lub, memiliki inti. Inti di sini manah. Jadi ulil albab artinya mereka yang memiliki inti. Apa cirinya? Seseorang disebut ulil albab, memiliki inti. Dijelaskan di ayat berikutnya. Alladzina yadhkurunallaha. Ulil albab itu selalu berzikir. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Ulil albab rajin berzikir. Cuma berzikir? Tidak. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka selalu berfikir, memikirkan semua peristiwa-peristiwa yang ada di langit dan di bumi. Jadi ulil albab, mereka yang memiliki inti. Intinya adalah kolbu yang rohani, manah, hati nurani. Dan ciri ulil albab selalu berzikir dan berfikir. Ngomong-ngomong, ulil albab di sini sudah rajin berzikir belum? Nanti dalam pengajian bulanan, insya Allah saya akan datang. Saya akan latihkan cara berzikir yang tembus ke dalam manah, yang menggetarkan kolbu, yang menyambungkan kolbu kepada Gusti Allah. Nanti saya latihkan. Kalau mikir sudah banyak ya, nah, itu. Jadi ciri ulil albab, zikir dan mikir. Tapi saya tahu ada banyak di antara kita yang kalau diajak zikir selalu tidak punya waktu. Ayo zikir, nggak punya waktu. Saya tunjukkan fotonya. Suatu makhluk yang selalu tidak punya waktu untuk berzikir. Tapi makhluk ini selalu punya waktu untuk chatting dan SMS-an. Inilah makhluknya. Kalau diajak berzikir selalu tidak punya waktu. Tapi kalau untuk chatting, selalu ada waktu. Ini makhluknya. Jangan ada yang tersinggung. Saya lagi nunjukin makhluknya ini kok. Ya. Jadi ciri ulil albab selalu berzikir dan berpikir. Nah, itu. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, kalau saya sebut terakhir, itu sebenarnya belum tentu bakal berakhir beneran. Itu cuma teknik pidato, teknik ceramah. Kalau kelihatan orang mulai bosan, kita sebut saja terakhir. Maka yang sudah ngantuk-ngantuk, terakhir nih. Dia lupa setelah terakhir ada penghabisan. Bahas-bahas setelah penghabisan ada penutupan. Dibahas-bahas setelah penutupan ada kesimpulan. Jadi ini baru terakhir. Itu, ya. Apa pentingnya kolbu? Kolbu yang rohani, manah. Di sini letak pentingnya. Orang-orang ulil albab harus faham. Ulil albab, mereka yang memiliki inti. Lihat surat Al-Anfal ayat 24. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkomunikasi dengan manusia, berhubungan dengan manusia melalui kolbunya. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW katakan, sesungguhnya Allah tidak memperhatikan badanmu, lahiriahmu. Yang Allah perhatikan terus menerus adalah kolbumu, manahmu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum, walakin Allah
yanzuru ila qulubikum. Allah tidak peduli dengan badanmu, yang Allah perhatikan kolbumu, di dalam manahmu. Apakah ada iman atau yang ada kemunafikan? Di dalam kolbumu adakah cinta kasih atau yang ada kebencian dan kedengkian? Allah tidak peduli dengan badanmu, yang Allah perhatikan adalah kolbumu. Karena hubungan Allah dengan manusia melalui kolbu. Karena itu jaga kebersihan kolbu. Ada orang sering ke Mekah, badannya, dadanya ditempelkan ke dinding Ka'bah. Badannya menempel ke Ka'bah, tapi kolbunya tidak bersambung ke Allah. Karena itu pulang dari Mekah tetap munafik lagi, tetap maksiat lagi. Lagi pula, kalau mau mendekat ke Allah harus ke Mekah dulu. Tidak semua orang punya duit. Apakah Allah hanya untuk orang kaya? Tidak. Ada banyak orang tidak punya uang. Badannya tidak pernah sampai ke Mekah, tapi kolbunya terus bersambung ke Allah. Allah, Allah, Allah. Lihat, karena itu zikir dari mulut tembuskan ke kolbu. Zikir tidak cukup hanya suara mulut. Zikir tembuskan ke jantung, masuk ke dalam pusatnya jantung. Itulah kolbu, kolbu rohani. Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sama-sama rasakan masuk ke jantung. La ilaha illallah. 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 Masukkan sampai jantungnya bergetar, kolbunya berguncang. Ciri orang beriman, wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Saat dia dizikirkan, diingatkan akan Allah, wajilat qulubuhum, bergetarlah kolbunya. Getar apa? Ada getar mahabbah, getar cinta yang kuat kepada Allah. Getar iskun, kerinduan kepada Allah. Getar khauf, ada rasa takut, ada roja, penuh harap, dan getar tawakul. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah nur, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Begitu kata Quran. Teman-teman kita yang Kristen, dalam kitab sucinya, dalam Bible, Injil Yohanes 1 pasal 1 ayat 5 katakan, God is light, Tuhan adalah cahaya. Bersama Tuhan tidak akan ada kegelapan. Dalam Quran ada firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Di dalam Bible dikatakan, God is light, Tuhan adalah cahaya. Kalau orang kolbunya sudah dibersihkan, maka kolbunya bersambung dengan Allah, maka Allah akan memancarkan nur, Allah akan memancarkan cahaya ke dalam jiwa hamba-hamba yang beriman. Cukup sampai di sini? Cukup ya? Karena mau ada pesta lanjutan, makan-makan lagi. Jadi ceramahnya intinya tiga. Intinya tiga ceramah ini. Pertama, sesungguhnya diri kita yang hakiki bukan diri yang berupa badan fisik. Ini namanya bashar. Ini cuma cangkang, cuma casingnya saja. Diri kita yang hakiki, ruh, jiwa, spiritual. Itu. Yang kedua, ketika diri kita yang ruh hadir masuk ke dalam tubuh. Intinya tubuh, pusatnya badan, kolbu, jantung. Pusatnya ruh, intinya ruh, kolbu, hati nurani. Kolbu yang badan, jantung, dengan kolbu yang rohani bersambung. Jadi ketika ruh ditiupkan masuk, antara intinya badan dengan intinya ruh bersambung. Maka bicara kolbu, arahkan saja ke sini. Secara badaniah kolbu itu jantung, tetapi secara rohaniah di dalam jantung ada pusatnya ruh. Itulah kolbu rohani. Yang ketiga, hubungan manusia dengan Allah bukan badan fisik, tapi manusia dengan Allah berhubungan melalui manah,
melalui kolbu yang rohani, melalui hati nuraninya. Karena itu jaga kolbu itu kebersihannya. Kalau dia kotor, hubungan dengan Allah terganggu. Tapi kalau kolbunya bersih, maka hubungan dengan Allah baik. Dia selalu ingat Allah, rindu Allah, cinta Allah, penuh harap pada Allah. Dan Allah pun selalu memberikan hidayah, petunjuk, ketentraman. Bahagialah orang-orang yang menjaga kebersihan kolbu dan bersambung terus kolbunya dengan Allah. Bahasa Jawanya, kolbu adalah manah. Manah. Jagalah manah itu. Dan bahasa Arabnya, kolbu disebut juga lub. Lub artinya inti. Jamak dari lub adalah albab. Al-albab, ulil albab, mereka yang memiliki inti. Ulil albab, orang-orang yang memiliki inti. Dan inti di sini secara fisik jantung, secara rohaniah hati nurani. Ini kelompok ulil albab. Ini keluarga besar Profesor Abu Su'ud, ulil albab. Orang-orang yang rajin berzikir dan berfikir. Zikir dan fikir. Nanti kita akan belajar teknik zikirnya lain kesempatan. Karena itu selalulah hadir dalam pengajian bulanan ulil albab. Ya. Sekarang kita berdoa sama-sama. Tapi doa kita bukan cuma mulut meminta ke Allah. Yang lebih penting, doanya dari kolbunya, dari manahnya bersambung ke Allah. Mari kita berdoa. Ikuti saya dulu. Tundukkan kepala yang dalam. Arahkan ke kiri sedikit. Arahkan ke kiri sedikit. Supaya mengarah ke jantung. Mengarah ke kolbu. Pejamkan mata. Rasakan dulu. Di dalam kolbunya, di dalam manahnya. Ada zikir. Ingat kepada Allah. Ingat Allah. Jangan disuarakan. Mulutnya rapat. Manahnya yang berzikir. Allah. 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 Dirasakan dulu. Kolbunya. Manahnya ingat Allah. 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 Terus. Sambil kolbunya terus ingat Allah. Kita berdoa. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan berkumpulnya kami di ruangan ini. Kami menundukkan kepala, merendahkan diri dan perasaan, karena kami sadar di hadapan kebesaran dan keagungan-Mu ya Allah, kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa. Apalah artinya kami di hadapan kehebatan-Mu ya Allah. Maka dengan segala kerendahan diri, kerendahan perasaan, kami memohon, ya Allah, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami. Maafkanlah segala dusta, khianat, perbuatan jahat dan maksiat yang pernah telanjur kami buat. Ya Allah, Engkau menyaksikan semua isi hati nurani kami. Semua perbuatan kami ada bekasnya di dalam kolbu. Engkau mengetahui semua kotoran kolbu kami. Ya Allah, bersihkan kolbu kami. Kami malu ya Allah. Engkau tahu semua kelakuan kami. Engkau tahu semua isi perasaan dan batin kami. Ya Allah, kami malu ya Allah. Tutuplah segala cacat. Tutuplah segala aib. Tutuplah segala celak dan kekurangan. Bersihkanlah semua noda dan kotoran dari dalam kolbu ini. Singkirkanlah iri dan dengki. Jauhkanlah marah dan benci dari kolbu ini. Cahayailah kolbu kami dengan cahaya iman. Cahayailah kolbu kami dengan cahaya iman. Ya Allah, genggamlah kolbu kami dengan kekuatan rahmat-Mu, agar tidak ada lagi ragu sedikit pun terhadap-Mu. Ya Allah, 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 Allah.
Kolbunya zikir terus Allah, 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 Allah. Sambil kita ingat-ingat dosa-dosa apa yang pernah kita perbuat di masa lalu. Kita ingat kelakuan-kelakuan jahat dan nakal kita. Kita ingat, lalu kita bertobat. Kita memohon ampun kepada Allah. Karena kita tahu mati adalah sesuatu yang pasti. Entah kapan bakal terjadi. Kita tidak mau menghadap Allah dengan kolbu yang kotor. Bertobatlah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, 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 Allah. Maafkan ya Allah, ampuni ya Allah, bersihkan, 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 singkirkan semua kejahatan itu ya Allah, amin ya Allah. Allahumma ya qadiyal hajat, wahai Allah, Engkaulah Tuhan pemenuh segala hajat dan kebutuhan. Sebagai hamba dan makhluk yang lemah, kami banyak memiliki hajat dan keperluan. Penuhilah hajat-hajat dunia kami, juga hajat akhirat kami. Allahumma ya kafiyal muhimmat, wahai Allah, Engkaulah pencukup segala kepentingan. Cukupkanlah kepentingan hidup rumah tangga kami. Cukupkanlah kepentingan pendidikan anak-anak kami. Cukupkanlah kepentingan pekerjaan, karir, usaha dan profesi kami. Cukupkanlah kepentingan ibadah kami. Ya Allah, cukupkan bekal kami agar dapat berhaji sebelum berjumpa mati ya Allah. Allahumma ya dafi'al baliyat, wahai Allah, Engkaulah Tuhan penolak segala bala, penepis segala bencana. Jauhkanlah kami dari berbagai bala dan bencana. Jauhkan kami dari bencana alam. Jauhkan kami dari bencana moral. Jauhkan kami dari bencana keuangan. Jauhkan kami dari bencana keimanan. Ya Allah, jauhkan kami dari bencana rumah tangga ya Allah. Allahumma ya rafi'ad darajat, wahai Allah, Engkaulah Tuhan pengangkat derajat, peninggi martabat. Angkatlah derajat dan martabat kami. Muliakanlah kami beserta segenap anak cucu dan semua keturunan kami. Ya Allah, semua anak dan keturunan kami, muliakan mereka ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang mulia di hadapan manusia. Mulia pula di hadapan-Mu, mulia di dunia, mulia pula di akhirat. Allahumma ya syafiyal amrad, wahai Allah, Engkaulah penyembuh dari segala penyakit. Sembuhkanlah, jauhkan kami dari semua penyakit lahiriah. Jauhkan kami dari semua penyakit rohaniah. Jauhkan kami dari penyakit malas. Jauhkan kami dari penyakit pelit. Jauhkan kami dari penyakit munafik. Jauhkan kami dari berbagai serangan jahat, sihir dari setan. Jauhkan kami dari segala kerugian ya Allah. Bapak Ibu yang sedang menderita sakit di bagian tubuhnya, letakkan telapak tangan di bagian yang sakit. Apakah yang di pinggang, apakah yang di lutut, apakah yang di kepala, yang migrain, letakkan tangannya di bagian tubuh yang sakit. Baca sama-sama. Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya syafiyal amrad. Wahai Allah, hanya Engkaulah penyembuh dari segala penyakit. Hanya Engkau penyembuh dari segala penyakit. Sembuhkan dan jauhkan kami dari semua penyakit. Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'wat. Wahai Allah, Engkaulah Tuhan penjawab segala doa, pengabul segala permohonan. Perkenankanlah permintaan-permintaan kami ya Allah. Sampaikanlah kami pada maksud-maksud dan tujuan-tujuan. Ya Allah, sampaikanlah anak cucu dan keturunan kami pada cita-cita dan harapan-harapan.
Allahumma ya arhamar rahimin. Wahai Allah, Engkaulah yang paling pengasih, paling penyayang. Di antara apapun yang bisa mengasihi dan menyayangi, sayangi kami semua ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang Engkau cintai, sekaligus hamba-hamba yang mampu untuk saling mencintai. Ya Allah, Engkau selalu memaafkan kami. Jadikan pula kami orang yang mudah memaafkan orang lain. Singkirkanlah marah dan dendam dari hati nurani kami ya Allah. Mari sama-sama kita melepas semua marah, melepas semua dendam. Tidak ada artinya kita menyimpan dendam. Lepaskan. Kita ingin diampuni dan disayangi oleh Allah. Kenapa kita tidak bisa mengampuni orang lain? Singkirkan semua dendam. Ya Allah, singkirkan semua dendam. Singkirkan semua marah dan benci. Ya Allah, jauhkan semua dengki dari kalbu kami. Kami ingin hidup tentram tanpa dendam. Allah, ya Allah, bersihkan kalbu kami. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam kesempatan bahagia ini, kami pun ingat ayah dan ibu kami, para kakek nenek dan semua orang-orang tua kami. Ya Allah, khusus untuk ayah dan ibu kami ya Allah, kami belum sempat membalaskan kebaikan mereka, karena dulu kami belum mampu untuk berbagi. Sekarang di saat kami mampu berbagi, sebagian dari mereka telah Kau panggil ke sisimu, tanpa pernah mendapatkan kebaikan dari kami. Inilah doa kami ya Allah, ampuni dan sayangi ibu bapak kami semua. Ya Allah, ampuni semua ibu dan bapak kami. Ampuni semua ibu dan bapak kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan ibu bapak kami ya Allah. Untuk mereka yang masih hidup, entah di kampung atau dimanapun, jadikanlah mereka hamba-hamba tua yang tetap tabah dalam beribadah. Jadikanlah mereka hamba-hamba tua yang tetap sabar dalam menjalani hidup. Bahagiakan mereka ya Allah. Hanya Engkau yang mampu membahagiakan mereka, bukan harta dan kekuasaan kami. Ya Allah, untuk ayah dan ibu kami yang telah meninggal dunia, lindungi arwah mereka, lindungi roh mereka dari siksa kubur, lindungi arwah mereka dari siksa neraka. Tempatkan arwah mereka di tempat yang terbaik ya Allah. Dan sebagaimana telah pernah Kau pertemukan kami dengan mereka di dunia ini, kumpulkan kami bersama mereka nanti di dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma Rabbana ya Allah, dalam kesempatan ini kami pun ingin memohon untuk kepentingan anak cucu dan keturunan kami. Ya Allah, anak-anak kami. Ya Allah, anak-anak kami. Bayangkan wajah anak, wajah cucu, bayangkan satu persatu. Ingat-ingat wajah mereka. Ya Allah, sayangi anak-anak kami. Ya Allah, sayangi anak-anak kami. Lindungi mereka ya Allah. Lindungilah mulut dan perut mereka dari makanan haram. Lindungilah mata dan telinga mereka dari godaan syaitan. Lindungilah akal fikiran dan hati nurani mereka dari perbuatan jahat. Lindungi akhlak mereka ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mudah dalam belajar ya Allah. Tumbuh kembangkan mereka agar menjadi generasi baru, orang-orang yang lebih bertakwa dari kami ya Allah. Sayangi anak-anak kami ya Allah. Kami mengaku salah. Kami tidak selalu berhasil menjadi ayah dan ibu yang baik bagi mereka. Terkadang atas nama cinta, maksud kami mencintai anak, tapi kami masukkan makanan haram ke dalam perut mereka. Ampuni kesalahan dan kebodohan kami ya Allah. Lindungi anak keturunan kami dari akibat jahat perbuatan kami. Ya Allah, entah macam mana kehidupan di masa datang nanti, kami memohon, janganlah ada di antara anak dan keturunan kami yang putus asa dari rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, entah macam mana kehidupan di masa datang nanti, kami memohon, janganlah ada di antara anak dan keturunan kami yang menjadi kafir terhadap-Mu ya Allah. Ya Allah, janganlah ada
di antara anak dan keturunan kami yang menjadi kafir terhadap-Mu ya Allah, agar tidak terputus keturunan-keturunan kami yang soleh dan solehah hingga akhir hayat nanti. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Engkau pemilik semua kemuliaan dan keagungan, sabbit qulubana ala dinil Islam, kokohkanlah kolbu kami dalam jalan Islam. Ya Allah, kami memohon, bila saatnya tiba Engkau memanggil kami, bila memang sudah saatnya tiba Engkau memanggil kami, berikanlah kepada kami kematian yang mudah dan indah. Ya Allah, bila memang sudah saatnya tiba Engkau memanggil kami, berikan kepada kami kematian yang mudah dan indah. Jauhkan kami dari kematian yang menyusahkan dan menghinakan. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, kemanapun kaki kami melangkah pergi, arahkan selalu ke tempat-tempat yang Engkau berkahi ya Allah. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Wa'tasimu bihablillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Kita baca Fatihah untuk ayah dan ibu kita yang masih hidup maupun yang sudah wafat, yang mati badannya dikubur, arwah mereka masih ada. Baca Fatihah kepada Allah dan mohon Allah sampaikan barokah Fatihah untuk ayah ibu kita semua. Sebelumnya, masing-masing pejamkan mata, bayangkan wajah ibunya, membayangkan wajah ibu, wajah bapak. Ingat-ingat sorot mata ayah, ingat-ingat senyumnya ibu. Rasakan kontak batin dengan mereka. Lalu baca kepada Allah untuk mereka. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Selamat merayakan halal bihalal. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah, sekaligus orang-orang yang mampu untuk saling menyintai. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.